Nah, ini saya juga rekam ini ya. Oke. Oke, dari sini. Ngapain pakai masker? Oke ya, siap ya. Oke, Bapak Ibu lihat sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama mau bilang Kairo. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nih, handphonenya di Pak Asirohan nanti. Oke. Halo. Halo. Dari Belanda masih memahat masih aku di dalam gereja tulisan seperti ini. Jadi ini kan ini dibangun pada abad ke-19 Bapak Ibu. Nazareth Tour boleh di sini Bapak Ibu. Kita boleh duduk di sini. Kita doa sama-sama. Ya, Nazareth Tour kita boleh pindah ke sini. Ambil satu bagian ya ke sini supaya kita doa sama-sama Bapak. Berarti gunung yang sudah pindah dari tempat ke tempat lain yaitu gunung ini yang dimana kita ada sekarang. Karena yang tadi waktu saya jelaskan kepada Bapak Ibu itu ada benteng Saladin, benteng Salahuddin. Itu yang didirikan pada abad ke-12. Berarti gunung ini pindah pada abad ke-10. Mukjizat terjadi pada abad ke-10. Setelah mukjizat terjadi 200 tahun kemudian baru benteng Saladin itu didirikan. Karena ada yang tanya, kan ada benteng Saladin di situ. Itu waktu belum ada benteng Saladin. Gunung itu sudah pindah pada abad ke-10, baru pada abad ke-12 didirikan benteng Saladin supaya Bapak Ibu membedakan. Dan gereja ini didirikan pada abad ke-19. Dulu ada gereja kecil di sana di awal gunung itu di pertama waktu kita masuk di area gereja sampah. Tapi dengan kita dua, tiga. Ya. Langkahku diatur oleh Tuhan dengan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan hatiku. Yang berikutnya, di waktu imanku mulai goyah. Di waktu imanku mulai goyah dan
jalanku hampir sesat. Yesus dengan Maria dan Yusuf, mereka disembunyikan di dalam gua yang ada di tempat ini. Setelah 300 tahun kemudian, kami sudah tahu ini tempat suci, tempat yang dimana Yesus, Maria dan Yusuf pernah tinggal. Maka kami mendirikan gereja Koptik di atas gua yang ada di tempat ini. Apakah gua masih ada sampai sekarang? Masih ada. Apakah Bapak Ibu bisa melihat? Bisa melihat. Sebentar lagi saya ajak Bapak Ibu ke dalam. Turun tangga sedikit melihat gua. Berarti itu adalah tempat yang dimana Yesus, Maria dan Yusuf pernah tinggal. Maka kita bisa datang ke sini. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan karena ada gereja Koptik di sini. Saya cerita, tapi di bawah tempat ini dari abad pertama ada gua, tempat yang dimana Yusuf, Yesus, Maria pernah mengungsi di sini selama 4 bulan. Mereka tinggal di Mesir 4 tahun, berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. Tapi mereka tinggal di sini 4 bulan sudah pasti menurut buku sejarah dan catatan sejarah, mereka sudah pasti 100% tinggal di sini. Tapi jelas mereka berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain, dan mereka malaikat Tuhan selalu memberitahu mereka harus pindah dari tempat ini ke tempat ini, harus pindah dari tempat ini ke tempat ini. Bapak Ibu jangan lupa, Matius pasal 2 ayat 13 ada tulisan di situ, dari Mesir aku panggil anakku. Artinya Tuhan Yesus diselamatkan di Mesir. Itu adalah nubuat yang digenapi oleh Tuhan. Dari Mesir aku panggil anakku, berarti Yesus diselamatkan di tanah Mesir. Dan itu adalah berkat besar untuk kita. Ini bukan hanya cerita saja, tapi ketika Yesus injak kaki di sini, Mesir diberkati. Dan itu adalah berkat besar untuk negara Mesir.
Tuhan Yesus waktu masih kecil ada datang ke sini. Dan Mesir tidak tutup pintu di depan Tuhan Yesus. Tapi Mesir menjadi tempat yang aman ketika semua tempat bahaya. Mesir menjadi tempat yang aman untuk Tuhan Yesus. Maka waktu mereka doa, ini adalah gambar mereka. Waktu mereka doa supaya gunung itu pindah dari tempat ke tempat lain. Dan ini juga connect dengan cerita gereja sampah, karena Bunda Maria menampakkan diri kepada Paus Mesir di gereja ini. Karena mukjizat itu terjadi pada abad ke-10, ya, sedangkan gereja ini dari abad ke-4. Jadi penampakan Bunda Maria terjadi di sini dulu, karena dulu pada abad ke-10 Paus Mesir tinggalnya di gereja ini pada abad ke-10. Jadi waktu orang-orang Kristen masuk dalam masalah dan mereka harus menemukan jalan keluar, mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka berpuasa 3 hari dan 3 malam, dan mereka berdoa. Ini adalah gambar mereka. Kemudian setelah doa, hasil doa mereka, Bunda Maria menampakkan kepada Paus Mesir pada abad ke-10 yang tinggal di dalam gereja gantung ini. Dan penampakan Bunda Maria ada di satu tempat di gereja ini. Di gereja ini nanti saya akan kasih lihat Bapak Ibu. Tapi untuk saya ajak Bapak Ibu di dalam ruangan itu ada kaca. Dari kaca kita bisa pandang, kita bisa lihat ada apa di bawah kita. Jadi kita ada benteng Romawi, supaya kita membuktikan kenapa gereja ini dikasih nama gereja gantung. Tapi gereja ini sama dengan gereja keluarga kudus. Ada tiang-tiangnya, ada mimbar untuk berkhotbah, ada halaman untuk jemaat, ada rumah untuk segala, ada ikon-ikon seperti itu. Bahtera Nabi Muhammad sekali untuk melambangkan penyelamatan manusia. Kemudian di dalam ada ruangan Maha Kudus. Terus di gereja ini Bapak Ibu ada gambar murid-murid Yesus, Rasul Yesus. Itu tradisi kita. Biasa masuk di dalam gereja ada gambar-gambar orang-orang suci, ada murid-murid Yesus, dan juga di gereja ini ada yang di sini ada tulang-tulang orang suci. Bisa ya, ada kain merah di dalam kotak itu, ada kain merah di dalam kain merah ada religi tulang. Ayo, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia.
hey ya wanabi, sana hey ya wanabi, sana hey, sana hey.